Bagaimana memunculkan tokoh seolah-olah tokoh ini adalah cinta Islam. Saya Islam banget, Islam luar biasa. Ya ayyuhal haladina, Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal haladina, ya ayyuhalladzina. ku anfusikum wa ahlikum naron. Loh, ku anfusakum, Ku anfusikum, anfusakum, anfusikum, anfusakum, anfusikum. anfusakum. Dan meskipun dia merubah Al-Quran, tidak peduli dengan itu semuanya, maka itu namanya tahrifil Quran, hukumnya haram. Yang kedua, yang paling parah adalah kufur mukhrijun min millatil Islam. Pura-pura budak melihat kemungkaran, pura-pura tuli melihat kemungkaran, dan dia hanya memilih memejamkan matanya sebelah kanan. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor. Itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Saya tidak terima sebagai orang Muslim. Kita harus rahmatan lil alamin. Ketika dia menyampaikan Al-Qur'annya, ternyata dia tidak becus dengan bacaan Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya izinkan untuk meluruskan adanya beberapa kejadian-kejadian dan fenomena yang mana hari ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat paling indah dan paling luar biasa sepanjang sejarah agama, sepanjang sejarah dunia. Di dalam sejarah Al-Quran ada yang namanya Fir'aun, Haman, kemudian ada Musa dan Harun, dan semuanya itu sejarah terus berulang. Bagaimana salah satu contoh, seorang Haman, yaitu menterinya Fir'aun, yang mana itu adalah petinggi-petinggi Fir'aun, disuruh untuk turun untuk menurunkan bannernya Musa atau balihonya Musa, kurang lebihnya begitu. Jadi ibarat yang paling pas adalah, dan fakta yang terjadi dalam sejarah tersebut, bagaimana membunuh seorang bayi yang tidak berdaya, yang lahir hanya karena kepanikannya, takut lengser jabatannya, tahta dan kedudukannya, si Fir'aun dan kabinet-kabinetnya. Bayi yang lahir dimanapun berada disuruh dibunuh. Ini kan tidak masuk akal. Membunuh bayi, maksud saya, dengan tentara. Tidak perlu itu semuanya, karena hanya kepanikan yang luar biasa. Salah satu contoh, bagaimana memunculkan tokoh seolah-olah tokoh ini adalah cinta Islam. Saya Islam banget, Islam luar biasa. Sehingga ketika salah seorang Habib menyampaikan apa yang harus disampaikan sebagai faktanya dan diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana satu contoh dalam riwayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seorang perempuan atau menyampaikan ketika seorang perempuan berwangi-wangian dengan parfum, itu adalah lonteh, itu adalah pelacur, fahiya zaniyah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ini adalah kata-kata yang jorok, sehingga dia merasa tidak terima. Ini malu saya sebagai orang Islam. Kita harus rahmatan lil alamin. Ketika dia menyampaikan Al-Qur'annya, ternyata dia tidak becus dengan bacaan Al-Qur'annya. Dan ini berbahaya. Harusnya ketika kita menyampaikan, saya malu sebagai orang Islam karena ada ungkapan yang tidak senonoh, misalkan seperti itu. Harusnya lebih malu saya sebagai seorang Islam karena tidak becus membaca kitabnya dan tidak becus menjaga kitabnya sendiri, yaitu Al-Qur'annya sendiri. Maka kita sampaikan, hati-hati di dalam membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an tersebut, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan tartil. Bagaimana tajwidnya, bagaimana langgamnya, bagaimana bahasa Arabnya, secara luawinya, secara lughatnya. Ini harus diperhatikan, tidak asal baca. Apalagi hanya membaca terjemahan dan latinnya. Maka jangan salah kalau bacaan kita adalah belepotan. Dan ini bukan hal remeh. Di dalam hukum Al-Quran ada istilah lahan. Lahan itu al-khata' wal inhiraf nailu 'anis shawabi fil lughati wal i'rab fahuwa lahan. Yaitu kesalahan dan memalingkan arti daripada Al-Quran sendiri. Membacanya tidak sesuai dengan lughat dan i'rabnya.
Ini adalah satu kesalahan yang fatal. Mari kita sampaikan, kita kupas sambil lalu saya ingin mengaji dengan Anda dan meluruskan adanya kesalahan-kesalahan yang dianggap remeh di dalam Al-Quran dan membaca Al-Quran. Satu, pendapat yang pertama adalah haram bil ijma'. Jadi lahan membaca Al-Quran yang tidak sesuai dengan huruf, harokat dan merubahnya, ini haram secara ijma' ulama. Semua ulama sepakat bahwa ini haram. Yang kedua, ini ada pilihan, yaitu qaulani, qaulun bil karaha wa qaulun bil haram. Yang kedua, ini bisa makruh dan bisa haram. Akan tapi yang mu'tamad, seluruh ulama, sebagian besar ulama itu menentukan bahwa ini haram dan jelas keharamannya. Apalagi ketika merubah Al-Quran dengan sengaja. Hati-hati ketika merubah Al-Quran dengan sengaja. Misalkan dia sudah tidak mampu menyampaikan Al-Quran, memaksakan diri. Dia tidak mampu dengan ilmu Al-Quran, memaksakan diri. Ini adalah satu kesengajaan. Bagaimana tahrifil Quran, nuqsanihi, menambah Al-Quran, ziyadatin alaih, menambah Al-Quran, mengurangi Al-Quran, walau biharfin wahidin fahuwa qaulun batil. Ini adalah perumpamaan yang batil dan ini hukumnya adalah batil. Ketika ini sengaja dilakukan, maka bagaimana kata ulama? Ulama, wa ajma'a ahlul Islam ala annal qawla bitahrifil Quran haram wa kufrun mukhrijum min millatil Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika sengaja memaksakan diri menyampaikan Al-Quran dan dia tidak tahu, tidak paham tentang ilmunya, dan meskipun dia merubah Al-Quran tidak peduli dengan itu semuanya, maka itu namanya tahrifil Quran, hukumnya haram. Yang kedua, yang paling parah adalah kufur mukhrijum min millatil Islam, menjadi sebabnya dia keluar daripada Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini adalah satu pemberitahuan kepada Anda untuk hati-hati ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, saya ingin bernasihat kepada semuanya, semua tokoh yang ada. Jadi tokoh pemimpin itu jangan mudah panik sebagaimana tokoh pemimpin dan pejabat-pejabatnya Fir'aun di masa lalu. Bagaimana mereka kepanikannya luar biasa seperti kita ceritakan di waktu itu. Kalau misalkan hanya untuk menurunkan banner dan baleho, hanya untuk menakut-nakuti hati umat Islam, Anda salah fatal dan salah total. Karena umat Islam tidak takut dengan kematian. Maka kalau boleh saya sarankan, Anda boleh menakut-nakuti umat. Kalau Anda ingin menakut-nakuti umat Islam, takutilah dia dengan dosa dan kemunafikan. Bagaimana siksa Allah yang sangat pedih dan panas di dalam neraka ketika dia, umat Islam, pura-pura budak melihat kemungkaran, pura-pura tuli melihat kemungkaran, dan dia hanya memilih memejamkan matanya sebelah kanan dan membuka lebar-lebar mata sebelah kiri sebagai memandang dunia dan harta saja. Ini adalah salah satu nasihat yang penting harus kita tanamkan baik-baik sebagai seorang pemimpin. Maka takutilah sekali lagi umat Islam, bukan dengan senapan, bukan dengan panser, bukan dengan alat perang, karena ini adalah kecintaan umat Islam sesungguhnya. Saat melihat kemungkaran dan harus melawan kemungkaran, ini adalah satu kemuliaan besar daripada dia hidup di dalam dunia ini dengan melihat kemungkaran tersebut dengan kenyamanan yang tidak terbatas menurutnya, padahal hanya di dunia, tapi dia akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di akhirat, di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah. Maka pada kesempatan ini sekali lagi takutilah umat Islam dengan dosa diamnya ketika melihat kemungkaran, dengan dosa diamnya hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia saja. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW sudah mengarahkan ini semuanya, mencontohkan ini semuanya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang pertama, ketika kalian melihat kemungkaran, rubahnya dengan tangan kalian, rubahlah dengan kepemimpinan kalian, rubahlah dengan kekuasaan kalian, rubahlah dengan kekuatan fisik kalian. Ini yang pertama. Fa illam yastati' fa bilisani. Baru ketika tidak mampu merubah dengan kekuasaan, dia tidak mempunyai otoritas, maka rubahlah dengan lisannya. Menyerukan, sampaikan di media sosial, sampaikan di dalam apapun saja punya media, di dalam manapun Anda punya majelis. Ini adalah perintah dan arahan baginda Rasul SAW supaya Anda selamat. Yang ketiga, yang terakhir, ketika Anda sudah tidak mempunyai otoritas, tidak mempunyai kekuatan, Anda tidak punya media sosial, Anda tidak punya YouTube, Facebook dan lain sebagainya, maka yang terakhir, fabi qalbih, maka ingkarilah dengan hati saja, ingkarilah dengan hati saja.
Bagaimana Anda bisa mengingkari dengan hati, itu sudah bagus daripada Anda hanya merintangi dakwah, hanya merintangi peperangan terhadap kebatilan. Akan tapi ingat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir, yang ketiga ini, ingkar dengan hati adalah adhaful iman, adalah paling lemah-lemahnya iman, paling lemah-lemahnya umat Islam. Ini adalah satu predikat yang memalukan sebenarnya bagi kita sebagai orang Islam ketika diam melihat kemungkaran, ketika diam melihat kebatilan. Ini hadis disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi kita hormati, kita jaga keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun kondisinya, seperti apapun keadaannya, tidak boleh kita terpengaruh, terkecoh dengan orang-orang yang tidak suka dengan berkembangnya Islam, karena umat Islam tahu seluruhnya itu memuliakan baginda Rasul dan keturunannya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa sampai kepada hati-hati yang tertutup, hati-hati yang gelap menjadi terang benderang sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terciptalah negeri ini sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.